Alhamdulillah, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Sayang sekali dua segmen tadi seru sekali bahasan kita mengenai dialog ya yang diajarkan dalam Islam bersama dengan guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal. Baik Prof, kita lanjutkan bahasannya, mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaan saya tadi Prof dikaitkan dengan tema kita. Silakan. Iya, saya kira itu sangat aktual ya Mas David ya. Prinsip kebenaran. Nah, itu jangan kebenaran ansih ya kan. Kebenaran tapi tidak diwujudkan dengan cara-cara yang benar, itu meruntuhkan kebenaran itu sendiri. Sebenar apapun sebuah konsep, tapi kalau dalam mewujudkannya itu menempuh jalur-jalur yang tidak benar, maka itu akan mereduksi kebenaran itu sendiri. Ya kan? Kadang-kadang juga sesuatu konsep yang tidak benar, tapi diwujudkan dengan konsep yang sangat benar, maka kebatilan itu bisa menjadi benar. Hati-hati di sini. Ya. Kalau orang lihai memainkan teknik, kebatilan bisa menjadi al-haq dan al-haq bisa menjadi batil. Nah, disinilah pentingnya penguasaan ilmu logika. Logika itu ilmu berpikir. Berpikir sistematis itu adalah pekerjaannya adik-adik para mahasiswa ini kan. Logika berpikir ini sangat penting ya kan. Ada berpikir induktif ya, mulai dari bawah menyimpulkan di atas ya. Ada juga deduktif ya, berangkat dari sebuah kesimpulan besar ayat atau hadis lalu mencari pembenarannya secara induktif di bawah. Nah, jadi bisa juga digabungkan, terutama gaya penulisan kan. Ya, idenya deduktif tapi cara penulisannya induktif. Itu seni di dalam menulis itu ya. Nah, Mas David, jadi saya kira apa yang dicontohkan dalam Al-Quran, konsep dialog tadi, berbagai kelompok itu, komponen itu menarik untuk kita perhatikan redaksinya kan. Ya. Ya. Apa redaksinya Allah terhadap anak kecil? Alastu birabbikum qalu bala. Mau enggak? Hai. Kenapa Tuhan menggunakan dirinya langsung? Mau enggak percaya aku sebagai Tuhan? Ya, tapi nanti ketika berbicara dengan iblis juga mirip itu kan. Ma mana'aka antas juda lima halaktu juga di situ kan. Ya, jadi kalau dari bawah ke atas itu kan gaya komunikasinya itu lain. Jadi dalam ilmu balaga bahasa Arab ini, mohon maaf ini. Balaga itu sebuah tuntutan dari bawah ke atas, itu disebut doa, permohonan. Tapi tuntutan dari atas ke bawah itu disebut amr, instruction, perintah. Tapi kalau dari samping teman kuliahnya, nggak ada yang di atas, nggak ada di bawah, itu namanya iltimas. Nah, gaya bahasa iltimas beda, gaya doa beda, dan gaya instruction juga beda. Nah, kita sebagai hamba jangan pakai gaya Tuhan untuk memerintah Tuhan. Ya kan? Tuhan tuh coba kita lihat. Gaya bahasanya dalam Quran itu luar biasa tuh. Ya. Nah, saya kira kita beri kesempatan juga. Baik Prof, baik. Kita beri kesempatan kepada kawan-kawan mahasiswa yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya duluan? Silakan. Dari materi yang telah disampaikan oleh Profesor tadi, 2 tahun lagi nih kita kan bakalan ada pesta demokrasi, yaitunya pemilu ya. Nah, dalam acara pemilu itu tidak jarang kita menemukan adanya adu argumentasi, adu opini gitu, dan juga terjadi perselisihan. Nah, satu yang penting yaitunya adanya dialog ini gitu. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kekuatan dialog itu menjadi oksigen dalam pemilu untuk menghidupi kedamaian, seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Iya, pertanyaannya UIN banget. Iya, UIN banget. UIN banget. Ya, UIN itu kan kritis-kritis tuh. Kritis. Masya Allah. Jadi pertanyaan memang betul. Pesta demokrasi, pemilu akan datang tahun 2004 itu ya. Bagaimana kita menjalin sebuah dialog yang produktif ya kan. Ya, saya sebetulnya lebih cenderung ya, kita jangan menggunakan istilah debat ya. Debat itu kan otot-ototan gitu ya. Ada debat kandidat. Itu adu argumentasi tadi istilahnya itu. Adu argumentasi itu tadi itu oksigen terhadap sebuah demokrasi ya.
apakah lebih tepat oksigen atau energi. Dialog itu sebuah energi. Tapi saya lebih cenderung kalau memang menggunakan istilah oksigen. Kalau oksigen itu kan oksigen dengan energi sama-sama tidak punya warna. Ya. Oksigen tidak ada bau, tidak ada rasa, dan tidak ada kelihatan bentuknya. Energi juga kan sama ya. Tapi kalau oksigen itu lebih menghidupkan dalam arti positif ya kan. Tapi kalau energi, kekerasannya, ketegasannya, powernya lebih dominan ya kan. Nah, kontribusi dari UIN ini, mari kita hidupkan oksigen demokrasi, bukan energi demokrasi. Kalau energi itu otoritas, otot dan kencengnya yang dominan. Kalau oksigen, udara ini kan oksigen, tidak kelihatan tapi itu terasa menghidupkan gitu kan. Nah, disinilah fungsi kita ini Khazanah Islam ini, bagaimana supaya kita ini mengajak komunitas masyarakat kita ini menghargai kesantunan. Ya, poin yang sederhana tadi itu, bagaimana membangun sebuah istana tidak di atas puing-puing kehancurannya orang lain. Ya, akan lebih bagus kalau banyak orang yang mendoakan kita kan. Ya. Kami kalah tapi kami dihormati. Masya Allah. Tapi dia menang tapi kami diinjak. Ya. Itu nggak bagus. Bangsa Indonesia yang kita bangun bersama ini, jangan ada yang diinjak. Ya. Baru jangan ada yang mendongakkan kepala ke langit. Nggak santun. Ya. Mari kita bergandengan tangan satu sama lain. We are the same as the people of Indonesia ya kan. Kita sama semua sebagai warga bangsa Indonesia. Coba kita lihat Presiden Amerika itu. Pengecualian dengan Donald Trump kemarin kan. Kabur dia. Kabur dulu. Tapi kita lihat Presiden sebelumnya. Hormat. Ya, selamat atas kemenangan Anda. Padahal belum diumumkan secara resmi. Kalau data-data statistiknya itu sudah menunjukkan di atas 50%, ya 3 hari lagi baru kumpul semua suara. Sebetulnya nunggu apa lagi? Kalau gentleman, selamat. Kami mengaku Anda yang menang. Anda benar. Kalau kita kan, wah, enggak, gugat segala macam. Walaupun kita bisa menduga, gugatannya itu belum tentu itu nggak bakalan mungkin bisa menang. Jadi hemat saya, mari kita berjiwa besar. Yang menang itu jangan sombong, tapi yang kalah juga jangan diinjak. Ya. Dan yang kalah itu, mari berikan, ya ini adalah kegagalan, tapi ini sebuah kesuksesan yang tertunda. Ya, Anda pemenang, tapi itu amanah. Langit dan bumi. Jadi sebuah tantangan kan. Kami siap bekerja sama. Mari kita saling memaafkan. Selalu ala Nabi. Saya kira itulah yang sangat Indonesia, itulah sangat religius, itulah yang sangat Islami. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salah satu contoh dialog ya Prof ya. Ini menarik sekali Prof, karena tidak jarang Prof, pileg, pilpres ataupun pilkada ada politik identitas Prof. Kadang merasa yang muncul ketiga-tiganya sama-sama Muslim, tapi di antara ketiga ini bisa melakukan politik identitas. Ini saya nggak bicara yang beda agama aja nih Prof. Buat kita yang menonton ataupun tidak terlibat di sana kan kita juga jadinya bisa jadi terpengaruh atau ya itulah Prof. Ya, Jauh dari nilai Islam Prof. Gitu. Kita akan bahas tersendiri. Ya. Politik identitas itu. Ya. Dan hanya di Khazanah Islam. Masya Allah. Saya baru planting sedikit nih. Prof, kira-kira Prof, untuk bahasan kita dalam berdialog, mari kita berdialog. Apa yang bisa kita ambil intisari supaya di dalam menghadapi permasalahan, dialog ini adalah solusi terbaik. Gitu. Gimana rangkumannya? Silakan. Pertama, dialog tidak pernah merugikan siapapun. Iya. Ya, dialog tidak pernah merugikan dirinya sendiri dan lawan dialognya. Dialog itu adalah suatu komunikasi yang bermartabat. Komunikasi. Maka itu mari kita menjunjung tinggi dialog itu, karena itu adalah kanalisasi dari suatu problem dan solusi terhadap berbagai macam masalah. Mari kita biasakan diri menyelesaikan persoalan dengan cara dialog. Ya, baik Prof. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.